Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yu'tima ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakiman. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih mampu menatap dunia dengan indah, mampu menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan penuh hikmat dan khusyuk. Alhamdulillah, sholawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Pada momen kali ini kita akan membahas tentang merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh syukur dan keberkahan. Luar biasa, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita bersama bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, berkumpul bersama keluarga tercinta, menikmati hidangan yang nikmat gitu ya. Luar biasa kehangatan, keharmonisan keluarga yang ditemukan pada saat bulan Syawal gitu ya, di awal bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal ini, di hari raya di mana setiap orang Islam merayakan hari kemenangan, ini ada esensi tersendiri, ada rasa syukur kepada Allah gitu ya. Rasa syukur kepada Allah yang diwujudkan misalkan dengan memperbanyak sedekah. Ketika kita berkunjung, bersilaturahmi ke sanak saudara, famili, teman dan sahabat, maka disuguhkan makanan-makanan, hidangan-hidangan sebagai bentuk penghormatan, dan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah. Menghormati tamu merupakan ibadah kepada Allah. Memperpanjang silaturahmi dengan saling mengunjungi sahabat, mengunjungi sanak saudara, itu juga merupakan wujud ibadah kepada Allah. Wasilah yang bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk memperpanjang tali silaturahmi. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi, karena tali silaturahmi bisa menjadi penghambat diterimanya amal ibadah kita. Maka paling utama di sini pada bulan Syawal kita harus selalu memperpanjang silaturahmi. Mungkin masih ada hati yang terluka atau masih berseteru dengan orang lain, pada hari itu silahkan ulurkan tangan, ucapkan maaf dan ucapkan permohonan maaf. Dengan kita lepaskan ego kita, dengan kita lepaskan rasa oh saya tidak bersalah gitu ya. Ada suatu kisah seorang sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad di masjid. Nabi Muhammad tiba-tiba menyampaikan kepada sahabat tadi, "Wahai sahabat, tahukah engkau ahli surga?" Lalu Nabi menunjuk kepada si Fulan. Si Fulan merupakan ahli surga. Sahabat tadi kaget. Kira-kira apa kelebihan si Fulan sehingga Nabi Muhammad menyebut dia sebagai ahli surga? Sehingga pada akhirnya sahabat ini tadi mengikuti si Fulan tadi. "Wahai Fulan, bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku menginap di rumahmu 1 malam saja?" Si Fulan tadi bilang, "Oh, silakan, boleh," gitu ya. Akhirnya si Fulan tadi diikuti oleh sahabat tadi, sahabat Nabi. Ikut tidur di sana.
Suatu ketika malam dia terbangun dan sholat tahajud. Sama, sahabat tadi juga sholat tahajud dan melakukan ibadah yang sama. Akhirnya sahabat tadi berpikir gitu ya, apa kelebihan dari si fulan ini sehingga Nabi mengatakan dia sebagai ahli surga gitu. Akhirnya sampai di akhir berkunjungnya si sahabat tadi berpamitan kepada si fulan, saya mohon maaf, sebenarnya saya mengikutimu dari kemarin dan sampai menginap di rumahmu ini memiliki tujuan tertentu. Namun saya tidak menyampaikannya kepadamu. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya kelebihanmu sehingga Nabi menganggapmu sebagai ahli surga. Si fulan tadi tersenyum. Dengan manis dan menyampaikan kepada sahabat tadi, oh, mungkin Nabi menyebutku sebagai ahli surga karena aku mudah memaafkan kesalahan orang lain sebelum aku menutup mata tidur malam. Jadi si fulan tadi itu setiap harinya sebelum dia tidur pada malam hari, dia selalu mengingat kesalahan orang tadi dan selalu memberikan maaf. Memberikan maaf ini bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu ya. Mungkin mudah untuk diucapkan, aku memaafkanmu gitu ya. Tapi kadang hati ini kadang ada yang masih jengkel, ada yang masih dongkol. Nah, si fulan ini mampu menepis semua perasaan itu. Jengkel, dongkol dihilangkan semua ketika dia telah memaafkan, tidak ada lagi dendam, kesumat di antara kita gitu. Luar biasa. Ternyata ini yang menjadikan si fulan sebagai orang-orang yang tergolong sebagai ahli surga. Subhanallah. Semoga saja kita tergolong sebagai orang-orang ahli surga yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, dengan hati kita, dengan pikiran kita, tanpa mengingat-ingat lagi kesalahan orang tersebut, tanpa adanya dendam dan tanpa adanya perbedaan perlakuan gitu ya. Biasanya kadang kan orang seperti ini, oh iya, aku sudah memaafkannya gitu ya. Aku sudah memaafkannya, tapi maaf kalau aku disuruh berkunjung ke rumahnya, aku nggak bisa gitu ya. Ini berarti dia masih belum ikhlas memaafkan kesalahan dari orang tersebut gitu ya. Oh iya, aku maafkan. Tapi ketika dalam bersikap, bertingkah laku, dia beda dengan memperlakukan dia dengan orang lain. Maka dia bisa dikatakan dia itu masih belum ikhlas memaafkan kesalahan orang tersebut gitu ya. Jadi di sini maaf itu adalah sebuah ibadah yang luar biasa, bisa menjamin seseorang menjadi ahli surga, namun itu bukanlah pekerjaan yang mudah gitu. Itu adalah pekerjaan, tidak hanya pekerjaan hati, tapi juga pekerjaan dalam perilaku. Bagaimana kita mampu memposisikan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tetap baik kita kepadanya tanpa ada dendam. Barakallahu laka. Kita akan menjadi orang yang tergolong orang-orang ahli surga ketika kita mampu ikhlas memaafkan kesalahan orang lain tanpa dendam, tanpa adanya perasaan dongkol dan dengki. Barakallah. Terima kasih. Semoga di bulan Syawal ini kita mampu menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, tidak ada lagi dendam dan penuh dengan jiwa persaudaraan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga saja bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.